Rumah bertingkat, uang berlipat. Mobil mengkilat, tertutup rapat. Jawablah salam dari saya, wahai para sahabat. Salam cinta dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini Allah masih beri kita kesehatan dan kesempatan untuk kembali lagi menyaksikan beberapa video kami tentang kuliah Ramadan di Universitas Islam Riau. Kemudian langkah selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam bil lafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Disempurnakan dengan salam assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Ismi, perkenalkan, nama saya Ruki Usman, berasal dari kampus Universitas Islam Riau Pekanbaru UIR, yaitu dari Fakultas Agama Islam. Dalam pembahasan kali ini, kurma kuliah Ramadan akan membahas tentang mengelola stres saat menghadapi ujian. Ini kalau sudah bahas-bahas stres-stres ini, ya ini bahaya nanti ini kan. Jadi perlu pencerahan terhadap kita semua. Yang pertama, kita harus mengenali diri kita ini. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah, hidup di bumi ini memang untuk diuji gitu. Memang kita ini hidup itu akan diuji, berbagai macam ujian. Di dalam sekolah ada ujian, tak sekolah pun ada ujian. Berkeluarga pun ujian, menikah pun ujian, semua hidup problem yang kita hadapi, kita akan menghadapi ujian. Apa buktinya? Lihat referensi yang terbaik dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 153. Allah mengatakan di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Sampai dengan 156. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara singkat, Allah mengawali dalam kalimat kalam Allah ini, ya ayyuhalladzi. Kalimat ya ayyuhalladzi dalam Al-Quran sangat banyak. Karena huruf ya ini dalam istilah bahasa Arab, kaidah ilmu nahwu sharaf, ya ini adalah sebuah huruf nida. Yaitu sebuah kata-kata panggilan, hey, wahai orang-orang yang beriman. Allah makin dekat kepada orang yang beriman. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, yang mengaku Islam, yang mengaku beriman, Sta'inu bis sabri wassalah. Mintalah kepadaku dengan cara yang pertama, sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang ayat selanjutnya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tas'urun. Dan janganlah engkau mengatakan orang-orang yang berjuang di jalan agama Allah itu mati, tetapi mereka hidup. Tetapi pembahasan kita yang ingin kita bahas ayat selanjutnya. Apa kata Allah? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Dan aku akan uji kalian, kata Allah. Dan aku akan uji kamu. Apa ujian Allah itu? Yang pertama, minal khawf, rasa takut. Rasa takut. Takut, stres, takut itu adalah ujian. Kemudian wal ju' lapar. Kemudian wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, was samarat, buah-buahan. Yang pertama kita bahas yaitu referensi Al-Quran ini Allah jelaskan rasa takut.
Kenapa? Karena setiap manusia ini akan punya rasa takut. Ketika beranjak dewasa, kita akan menghadapi rasa takut begini. Ketika semakin berumur, kita akan menghadapi rasa takut begini. Pun begitu kita hidup di dunia akademis kampus. Yang pertama yang harus kita camkan adalah berjuang menuntut ilmu itu pasti banyak ujian. Ujian dari ekonomi, ujian dari orang tua, ujian dari jarak jauh, ujian dari pergaulan, ujian dan lain sebagainya. Namanya ujian akan diuji. Akhirnya setelah kita menghadapi ujian, maka ada titik hasil dari ujian tersebut. Jadi yang pertama tadi kita udah tahu nih, kita ini hidup pasti akan diuji gitu. Jadi kita hidup sekarang di dunia kampus, di dunia akademisi, di dunia perkuliahan, di dunia sekolah, maka di dalam sekolah itu pun kita akan diuji. Mungkin dalam sekolah itu kita diuji yang pertama ada teman kita yang kekurangan ekonomi, tetapi ada kepengen minat bakat untuk belajar gitu. Ingat teman-teman, yang sekarang masih hidup dalam hidup kekurangan ekonomi, ingat Allah itu Maha Sayang. Karena sayangnya Allah engkau dipanggil ke kampus UIR untuk sama-sama belajar. Maka gunakan waktu kita bersama untuk mengelola waktu kita tersebut. Kemudian di antara ujian kita, mungkin ada yang selama ini teman-teman yang semangat belajar, berjuang di kampus, berbagai macam skill, kompetensi masing-masing. Ada yang berjuang di dunia akademisi, ada yang berjuang di dunia politeknik. Semua kompetensi skill berjuang di kampus UIR. Yang tujuannya apa? Akhirnya mereka akan menghadapi ujian gitu. Setelah mereka diuji, mereka akan melihat hasilnya. Kegagalan awal kunci dari kesuksesan. Maka menghadapi ujian itu jangan stres. Bagaimana cara-cara supaya kita bisa menghadapi ujian itu tanpa dengan stres? Yang pertama, lakukan persiapan. Kita diuji materi-materi pelajaran yang dahulunya kita pelajari dengan dosen kita yang tercinta, maka materi itu kita ulangi, kita persiapkan gitu. Sediakan payung sebelum hujan. Apa sih faktor menyebabkan kita itu stres? Mungkin yang pertama kita mendapat tekanan. Mungkin tekanan dari orang tua di dalam dunia kampus. Yang kedua mungkin banyak pikiran. Maklum, kita ini manusia. Selain dari kuliah kita pikir yang di lain. Di asrama juga kepikiran. Ataupun di pergaulan juga pikiran. Banyak pikiran ini pun akan meresap ke dalam tindakan. Karena gagal paham akan gagal tindakan. Salah paham pun akan salah tindakan. Pemahaman yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Dan akan menghasilkan kata-kata, perilaku, action yang baik juga. Maka perbaiki pergaulan kita. Dengan pergaulan kita yang baik pun, pemahaman kita pun akan baik. Kemudian hasilnya insya Allah pun akan baik. Hadirin, teman-teman permisa yang menyaksikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekupas kita bahas tentang mengelola stres saat menghadapi ujian. Kita tarik sebuah kesimpulannya. Yang pertama, sadari teman-teman. Ingat, sadari ini penting gitu. Introspeksi, muhasabah diri kita. Kita hidup ini pasti akan diuji. Saya, teman-teman, guru-guru kita, semua yang di dunia ini yang bagi manusia pasti akan diuji. Apapun ujiannya, ada rasa takut, ada rasa kekurangan harta. Saat ujian kita takut, saat ujian kita merasa cemas, itu memang wajar karena kita manusia. Maka persiapkan hal-hal tersebut sebelum kita menghadapi ujian itu dengan stres. Maka siapkan bekal, karena sebaik-baik bekal itulah yang akan mempersiapkan hasilnya untuk kita kemudiannya. Tiada gading yang tak retak, tiada bisul yang tak bengkak, tiada tuyul yang tak botak, tiada air yang tak berombak, tiada manusia yang tak bersalah. Saya pun manusia, teman-teman menyaksikan manusia. Jikalau ada salah tempat saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya atas nama Ruki Yusman dari kampus UIR tercinta, mohon maaf undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah, wallahu mafiq illa awamit tariq. Kampus UIR, kampus yang terhebat. Mahasiswanya, mahasiswa yang sangat mantap. Demikianlah tausiahnya wahai para sahabat. Semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.